Malam itu, angin di Sragen terasa pelan. Pelan sekali. Seolah dunia ikut menurunkan volume. Di dapur, panci nasi tinggal menyisakan uap tipis. Di ruang tengah, jam dinding berdetak. Satu, satu, satu. Bukan berdetak keras, tapi cukup untuk mengingatkan bahwa waktu terus berjalan, walau jawaban kadang tidak datang. Aku duduk di tepi ranjang, menatap selembar kertas yang sejak siang terasa berat. SK. Kertas yang katanya jadi penutup penantian. Kertas yang katanya jadi pintu menuju hidup yang lebih tenang. Di situ ada namaku. Ada nomor, ada cap dan tanda tangan. Ada segala hal yang membuat seseorang terlihat resmi. Tapi anehnya, yang terasa di dadaku bukan lega. Yang terasa justru semacam hening yang panjang. Statusnya ASN, kata orang. Tapi masa kerjanya cuma setahun. Setahun. Bagi sebagian orang setahun mungkin terasa biasa. Tapi bagi orang yang sudah 10 tahun mengajar sebagai honorer, setahun itu terdengar seperti kalimat yang belum selesai. Seperti pintu yang dibuka setengah. Seperti kursi yang disodorkan, tapi kita diminta duduk di ujungnya saja. Aku menarik napas pelan, lalu memandang ke sudut kamar, tempat tas mengajar diletakkan. Besok pagi, tas itu akan kubawa lagi, seperti biasa. Karena di lapangan, hidup jarang berubah hanya karena status. Setahun lalu aku pernah menulis tentang seleksi P3K, tentang nilai yang tinggi, tapi tetap gagal lolos. Waktu itu aku mencoba ikhlas. Aku bilang pada diri sendiri, ya sudah, mungkin sistemnya sedang berbenah. Mungkin nanti lebih jelas. Tapi ternyata setahun berlalu dan keruwitan itu tidak benar-benar hilang. Ia cuma berganti rupa. Dulu orang bingung di ruang ujian. Sekarang orang bingung di dunia nyata. Dulu pertanyaannya, kenapa nilai segini tidak lolos? Sekarang pertanyaannya, kalau sudah diangkat, kenapa kepastian masih kabur? Status datang duluan, kepastian belakangan. Dan bagian yang paling membuat kepala ramai adalah bagian paling sederhana. Bukan soal gelar, bukan soal pangkat, tapi soal gaji. Sebenarnya aku bukan orang yang mengejar status. Aku mengejar ketenangan. Aku mengejar momen kecil yang sederhana. Pulang mengajar, membuka pintu rumah, dan bisa tersenyum tanpa memikirkan besok harus pinjam siapa. Aku ingin hidup lebih terjamin. Karena setelah 10 tahun mengajar, aku paham satu hal. Pengabdian itu indah, tapi pengabdian tidak otomatis membayar listrik. Lalu pada 17 Desember 2024, kabar itu akhirnya tiba. Aku dan ribuan peserta seleksi, yang ujian di Yogyakarta dan Semarang, akhirnya menerima kabar yang terdengar seperti titik terang. Menjelang akhir 2025, Pemkab Sragen menerbitkan SK untuk sekitar 2.300 pelamar. Namaku ada di dalamnya. Aku masih ingat perasaannya. Seperti habis menahan nafas lama. Lalu akhirnya boleh menghembuskan. Aku sempat tersenyum. Benar-benar tersenyum. Sampai aku membaca statusnya. Bukan P3K penuh waktu, tapi P3K paruh waktu. Di atas kertas, kedengarannya rapi. Ada aturan, ada regulasi, ada janji yang terdengar menenangkan. Katanya akan ada kejelasan status,
upah, fasilitas. Bahkan peluang jadi penuh waktu kalau anggaran memungkinkan. Tapi sejak awal, istilah paruh waktu itu terasa ganjil. Karena mengajar, tidak pernah benar-benar bisa separuh. Tanggal 30 Desember 2025, kami dipanggil ke BKPSDM Sragen. Ruangannya ramai, tapi suasananya seperti menahan sesuatu. Wajah orang-orang rapi, tapi matanya seperti menyimpan pertanyaan. Kami menandatangani surat perjanjian kerja. Di berkas itu, hak dan kewajiban tertulis panjang. Ada kata-kata tentang profesionalisme, ada kata-kata tentang tanggung jawab, ada kata-kata tentang apa yang harus kami lakukan. Tapi ada satu hal yang dicari semua mata dan tidak ditemukan. Nominal gaji. Tidak ada angka. Yang tertulis hanya kalimat yang terdengar seperti jaminan, tapi rasanya seperti kabut. Gaji paling sedikit sesuai yang diterima saat masih non-ASN. Sekilas terdengar menenangkan, tapi sebenarnya itu membuat pertanyaan paling sederhana jadi tidak punya jawaban. Paling sedikit itu berapa? Aku teringat istriku. 2 tahun lalu ia diangkat P3K penuh waktu. Di SPK-nya, angka gaji pokok tertulis jelas, terang, tegas. Ada kepastian, ada rasa aman. Sedangkan kami, tanda tangan tetap jalan. Tapi yang tertinggal di hati bukan lega. Cemas, seperti melangkah ke ruangan gelap sambil memegang senter yang baterainya tinggal 1 garis. 2 hari setelah itu, kami dipanggil lagi untuk menerima SK dari Bupati. Ada seremoni, ada sambutan, ada foto, ada senyum yang harus rapi. Tapi urusan paling membumi tetap tidak disentuh. Gaji tidak dijelaskan. Di titik itu, aku mulai jujur pada diri sendiri. Status ASN tidak bisa dibelanjakan. Beras tidak bisa dibeli pakai status. Tagihan tidak bisa dilunasi pakai seremoni. SK tidak bisa jadi lauk. Kalau gaji masih abu-abu, maka ASN cuma jadi label di punggung orang yang tetap berangkat pagi dan pulang sore. Dan lucunya, meski disebut paruh waktu, ritme kerja tetap seperti biasa. Full day. Tanggung jawab tidak berkurang. Jam kerja tidak berubah. Kelas tetap harus diisi. Administrasi tetap harus selesai. Rapat tetap datang. Yang separuh justru kepastian. Di lingkungan kami, rumor beredar pelan. Rumor berjalan dari mulut ke mulut, dari grup ke grup, dari pesan singkat ke pesan singkat. Katanya, gaji P3K paruh waktu di Sragen sekitar 1,6 juta rupiah. Di bawah UMK, yang kabarnya sekitar 2,3 juta rupiah. Aku tidak tahu apakah angka itu benar, tapi rumor seperti ini mudah tumbuh karena tidak ada angka resmi sejak awal. Kalau informasi ditutup rapat, orang akan mengisinya dengan dugaan. Dan biasanya, dugaan yang paling masuk akal adalah dugaan yang paling menyakitkan. Lalu soal kontrak. P3K penuh waktu biasanya dikontrak 5 tahun. Itu memberi ruang untuk bernapas. Tapi P3K paruh waktu hanya setahun. Dalam SPK yang kutandatangani, masa kerja tertulis dari 1 Oktober 2025 sampai 30 September 2026. Dan ada kalimat tentang upah yang dibayarkan bulan berikutnya. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi di kepala kami,
Ia berubah jadi rentetan pertanyaan. Kapan cairnya? Apakah mundur? Apakah dirapel? Kalau dirapel, berapa bulan? Kalau tidak, bagaimana? Semua menggantung. Dan efeknya terasa bahkan saat SK dibawa ke bank. SK yang dulu dibayangkan bisa jadi pegangan, ternyata dianggap lemah karena masa berlakunya pendek. Plafon pinjaman dibatasi. Kalau mau pinjam lebih besar, diminta jaminan tambahan. BPKB, sertifikat. Di situ aku ingin tertawa, tapi pahit. Kalau orang sudah punya sertifikat atau BPKB, buat apa repot-repot menggadaikan SK? Artinya, SK ini nyaris tidak punya nilai ekonomi. Secara kasar, ora payu. Yang membuatku terus bertanya-tanya adalah satu hal. Kenapa soal gaji justru ditutup-tutupi? SK di atas kertas, P3K paruh waktu tetap ASN. Pelayan publik, abdi negara. Kami diminta bekerja profesional. Kami diminta menjaga integritas. Kami diminta jadi contoh. Lalu kenapa urusan gaji tidak transparan? Kenapa nominal tidak ditulis sejak awal? Kenapa penjelasan tidak disampaikan saat pelantikan? Kenapa semuanya dibiarkan menggantung? Seolah tata kelola pengangkatan ini sendiri belum selesai. Orang masuk ASN bukan semata mengejar status. Banyak yang berharap nasib membaik, hidup lebih terjamin. Lalu kalau ujung-ujungnya gaji sama saja, atau malah lebih kecil dari honorer, lalu apa makna diangkat? Di tengah kebingungan itu, kami mendengar kabar lain. Kabar yang terdengar lebih mewah. Katanya ada program baru berjalan sekitar setahun, dengan anggaran besar dan pengelolaan yang rumit. Tapi para pekerjanya justru bisa diangkat dengan skema yang lebih jelas, tanpa label paruh waktu. Dan ada estimasi gaji yang disebut-sebut, 2,5 juta sampai 5,2 juta. Belum tunjangan. Sekali lagi, aku tidak sedang membandingkan untuk iri. Aku hanya mencoba memahami kenapa yang mengabdi bertahun-tahun, yang sudah puluhan kali ganti kurikulum, yang sudah melewati murid datang dan pergi, justru ditempatkan di kotak paruh waktu. Kenapa guru honorer, penjaga sekolah, tenaga kesehatan, pegawai kelurahan, banyak di antaranya sudah menjelang pensiun, justru diberi kontrak setahun dan gaji yang masih tanda tanya. Begitulah birokrasi. Keputusan selalu disebut kebijakan, meski di lapangan dampaknya kadang tidak terasa bijak, kadang terasa kejam. Malam itu, aku kembali menatap SK. Aku coba menamai perasaanku, tapi sulit. Syukur ada. Karena akhirnya ada pengakuan bahwa aku bukan lagi sekedar yang bantu-bantu. Marah juga ada. Karena setelah menunggu lama, yang datang justru ketidakpastian. Kecewa ada. Karena kata diangkat ternyata tidak otomatis berarti ditenangkan. Mungkin semuanya sekaligus. Aku bangkit pelan, lalu berjalan ke kamar anakku. Ia tidur lelap. Nafasnya teratur, wajahnya damai, seperti dunia tidak punya urusan dengan status dan kontrak. Aku merapikan selimutnya pelan-pelan. Di wajah kecil itu tidak ada kata ASN, tidak ada kata P3K, tidak ada kata paruh waktu. Yang ada hanya mimpi yang masih murni. Dan di situ aku sadar, aku akan tetap mengajar besok, karena anak-anak itu tetap butuh guru. Karena kelas tetap harus diisi. Karena kalau bukan kami yang bertahan, siapa lagi yang memastikan sekolah tetap berjalan? Tapi di dalam hati, ada doa yang kuucapkan pelan. Pelan sekali, seperti bisikan agar tidak mengusik malam. Semoga suatu hari nanti, kata diangkat, benar-benar berarti ditenangkan.
Bukan hanya diberi label, bukan hanya diberi seremoni, tapi diberi kepastian. Agar hidup tidak terus digantung. Jam dinding tetap berdetak pelan. Angin tetap bergerak lembut di luar jendela. Dan aku memejamkan mata. Malam ini, aku tidur membawa dua hal sekaligus. Selembar SK di meja, dan harapan kecil yang masih kuapuk. Agar esok, kabut ini benar-benar menemukan cahaya.